Oke, udah ya. Segitu aja ya, 30. Kalau itu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita hari ini memasuki bab ke-5. Ya, di mana bab 5 itu materi tentang pencarian nilai eigen sama vektor eigen. Nah, saya bingung nih. Mulai dari mana? Saya lupa. Ini dulu ya, nilai eigen dulu ya. Tapi saya mau cari tahu dulu kenapa nih. Definisi sebuah matriks bujur sangkar dengan ordo n kali n, misalkan A, dan sebuah vektor kolom X. Vektor X adalah vektor dalam ruang Euclidean R pangkat n yang dihubungkan dengan persamaan AX sama dengan lambda kali X. Kemudian di mana lambda adalah suatu skalar dan X adalah vektor yang tidak skalar, lambda dinamakan nilai eigen dari matriks A. Nilai eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks bujur sangkar. Jadi nilai eigen itu kalau di kehidupan nyata mungkin seperti kayak gini loh. Kalian tahu image processing? Pernah tahu image processing itu untuk apa? Kenapa ditutup? Tahu nggak image processing itu apa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Jadi gini. Image processing itu proses untuk pengenalan wajah, pengenalan face. Dia biasanya untuk identitas. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke suatu gedung, di mana gedung itu
terkunci dan bisa dibuka hanya menggunakan password muka gitu, atau mungkin password mata, kan bisa ya, scanner retina mata. Nah, itu proses perhitungannya pakai ini gitu. Bagian dari proses data. Jadi data-datanya, angka-angkanya ini berupa misalkan kalau nomor 4 matanya warnanya coklat misalkan. Kalau nomor 2 misalkan matanya si orang itu biru gitu, atau mungkin nomor 1 misalkan warnanya yang hijau gitu. Nah, itu adalah kode-kode. Jadi nilai yang ini merupakan kode dari atau data dari suatu benda ya. Atau misalkan nggak hanya image processing. Mungkin kalian suka lihat ya kalau di kampus dulu kalian belum ke kampus ya, sorry. Ada yang mungkin udah suka ke kampus ngeliat dosen tuh absen jempol. Itu jempolnya itu di data, itu ada datanya. Kan dia ada sidik jari ya. Sidik jari itu bentuknya kayak apa, lonjong apa, bulat, dan seterusnya, itu ada datanya gitu. Nah, di sini kalian belajar tentang cara mencari nilai eigen. Nilai eigen itu adalah data dari suatu benda, di mana data itu merupakan ciri dari benda itu. Gitu. Kemudian nanti setelah nilai eigen kalian dapatkan, kalian harus mencari vektor eigen. Vektor eigen itu tujuannya mau ngapain? Vektor eigen itu adalah pencarian jarak dari misalkan gini, kalau data ini agak mengembang dikit ya. Jadi ini normalnya nih, garis normalnya ini misalkan. Garis normal tuh didapat dari perhitungan yang normal. Jadi maksudnya ini ada data normalnya kalau orang Indonesia misalkan kulitnya warnanya coklat atau mungkin agak kehitam-hitaman. Nah, itu datanya tuh di sini misalkan ini normalnya segini. Nah, vektornya misalkan titik di sini, ada titik di sini, ada di sini gitu. Nah, vektor itu jaraknya jarak dari sini ke titik ini nih, mana lebih dekat dibanding jarak dari titik ke sini, dari normal ke sini. Nah, semakin dekat artinya si data itu semakin mendekati atau misalkan kali ada gambar nih, ini ada gambar orang, ya saya nggak tahu lah, ini misalkan ya, permisalan ini wajah orang, dia dilihat nih kulit yang ini dia mendekati normalnya enggak gitu, berapa poinnya. Terus kemudian kalau misalkan di daerah sini tangan misalkan, ini dia mendekati normalnya atau tidak gitu. Nah, inilah perhitungan yang dilakukan untuk mendeteksi apakah seseorang itu merupakan orang Indonesia apa bukan gitu. Mungkin kalau orang Cina ciri-cirinya apa? Nah, itu ada datanya, normalnya misalkan karena dia putih sekali, mungkin garis normalnya segini. Nah, nanti dilihat dari foto itu, ini dia orang Cina apa bukan? Kemudian dilihat data-datanya, dia titik-titiknya berada di sekitar sini atau bukan. Kalau dia berada di sekitar sini, oh berarti dia lebih mendekat ke Cina daripada ke orang Indonesia misalkan. Nah, inilah kalian belajar, gunanya kalian belajar nilai eigen dan vektor eigen. Gunanya tuh untuk itu. Yang saya tahu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Jadi itu gambarannya ya. Kalau di elektro itu setahu saya dulu dari Pak Jiteng di RUT PLN, mantan di RUT PLN itu kita mencari kalau misalkan ada gangguan nih di gardu, misalkan nih satu di gardu induk A, satu gardu induk B, satu gardu induk C. Ini gardu induk yang mungkin nih gardu distribusi, ini gardu distribusi. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Ini mungkin gardu induknya nih, GI. Mana yang lebih dekat? Titik A, titik B, atau titik C? Nah, ternyata titik C yang lebih dekat. Nah, GI ini akan menyuplai listrik ke sini. Itu kayak gitu ya. Nah, nanti mungkin ada lagi GI di sini. Berarti si GI ini akan menyuplai A-nya. Atau mungkin udah nggak ada GI lagi, ya udah GI yang ini supply ke B. Itu kayak gitu loh gambarannya. Jadi itulah gunanya kalian mempelajari ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara mencari nilai eigen atau eigenvalue serta vektor eigen. Nah, ini kita lihat. Ya, saya mau itu dulu ya. Saya mau review dulu. Saya juga udah agak lupa. Misalkan sebuah vektor X1, 2 dan sebuah matriks ini. Apabila A dikalikan dengan X, maka hasilnya ini. Oke. Di mana ini kali. Oh. Di mana kalau X-nya kelihatan X-nya 4. Gini. Jadi ini sebelum mencari ya. Ini hanya dijelaskan aja. Misalkan X-nya 1 kali 2. A-nya 4042. Maka A kali X didapat 48. Dan ini merupakan kelipatan 4. Karena kalau 4-nya dikeluarkan, hasilnya sama dengan ini. Sama dengan ini. Ya, di mana 4 di sini merupakan lambda atau nilai eigen atau eigenvalue dari vektor A. Ya, bukan vektor ya, matriks, dari matriks A. Ya. Sementara yang ini adalah matriks X atau vektor X. Nah, kemudian kalau misalkan diberikan A-nya 1103, X-nya 21. Maka kalau dikalikan kan dapatnya 6 dan 3. Ini kelipatan 3 kan. Jadi kalau 3-nya kita keluarkan, ini didapat matriks X-nya. Nah, maka 3-nya ini merupakan nilai eigen dari matriks A. A-nya ini bukan yang ini ya. A-nya yang ini. 11 ini salahnya. 1103. Nah, begitupun kalau diberikan X-nya 01, A-nya 4082. Bila matriks A dikalikan dengan X, maka didapat 02. Kalau misalkan, ini kan kelipatan 2 ya. Kalau 2-nya dikeluarkan, didapat 2 kali 01. 01 itu adalah matriks X-nya.
Maka lambdanya di sini didapat 2 dan lambda sama dengan 2 itu adalah nilai eigen dari matriks A. Matriks A-nya. Ya. Dan seterusnya ini sama. Kalau kelipatan 3 juga sama. Nah, sekarang ketika kita ingin mencari nilai eigen, ya, kita harus mengalihkan matriks A itu dengan matriks identitas. Dan selanjutnya kita cari determinannya. Jadi, kalau kita ingin mencari nilai eigen, kita gunakan rumus ini. Bentar ya, cari determinannya. Ini harusnya sama dengan 0 nih. Ya, ini contoh aja deh langsung. Jadi kalau misalkan diketahui matriks A, ya, ini matriks A-nya. Kemudian dari persamaan tersebut kita cari determinan dari lambda min 2 kali I 3 lambda min 2 sama dengan 0. Determinannya itu sama dengan 0. Sebentar, kalian ngerti nggak sih ini? Kalian ditanya kenapa diem aja? Enggak, Bu. Belum, Bu. Nggak ngertinya di mana? Yang di bagian lambda dikali sama itunya matriks A-nya, Bu. Jadi setiap kalian ingin mencari nilai ini apa namanya nilai eigen, itu kalian nih, kita cari definisinya. Kita tinjau perkalian matriks A dan X dalam persamaan 71. Apabila kedua sisi persamaan tersebut dikalikan dengan matriks identitas ini. Jadi gini loh, awalnya yang di atas itu kan kita lihat bahwa A kali X itu sama dengan lambda kali X, kan gitu. Iya enggak? Iya, Bu. Ini kan ini A kali X nih. Dia sama dengan 2 kali 0, 1. Dan 2 itu sama dengan lambda kali X. Gitu. Artinya AX kali lambda X. Gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya ini sisi kiri sama kanan dikalikan sama matriks identitas, ya, maka akan didapat ini kiri kanan. Ini hati-hati ya, kalau mengalihkan matriks itu tidak boleh sembarangan. Jadi kalau misalkan di sininya kita mengalihkan sebelah sini, maka yang sebelah kanan juga harus di sebelah kanan gitu. Nggak boleh naruh sembarangan. Ini matriks ya, bukan skalar. Jadi kalau naruh matriks tuh nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian ini kan dikali sama-sama dikali matriks ini. I itu identitas. Jadi kalau ordo 2 kali 2, matriks identitasnya berisi 1, 0, 0, 1. Gitu. Kalau ordonya 3 kali 3, berarti I 3 kali 3 gitu. Atau ini I2 gitu. Ini sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu. Ya. Nah, itu jadi si I ini akan mengikuti matriks A-nya. Dia ordo berapa ini? Nah, kemudian kalau kalau I kali A kali X, I itu kan matriks identitas. Maka kalau dikalikan sama A sama X itu tidak berpengaruh apa-apa, sama saja kalau kita mengalihkan
satu dengan bilangan berapapun ya hasilnya bilangan itu sendiri kan gitu. Nah, tapi untuk yang ini, untuk yang lambda kali I kali X itu bentuknya akan beda. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita pindahkan ke sisi entah yang kanan pindah ke kiri atau kiri pindah ke kanan nggak ada masalah ya. Jadi kalau yang ini berdasarkan versi ini saya kasih lihat bahwa si A-nya pindah ke kanan. Jadi lambda I kali X dikurang berapa? A kali X sama dengan 0. Nah ini kan X-nya sama. Jadi lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Gitu. Nah, persamaan 72, persamaan ini terpenuhi hanya jika determinan lambda I min A dengan penyelesaian 73 dapat ditentukan. Nah, jadi gini, kalau kita ingin mencari nilai si lambda ini, maka kita harus menggunakan determinan. Kita mencari determinannya, sehingga nanti kalau sudah kan kalau kita hitung determinannya, maka persamaan yang ini berubah menjadi persamaan kuadrat atau dia akan berbentuk polinomial. Nah, kalau sudah berbentuk polinomial, maka kita bisa lebih mudah mencari persamaan, mencari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya itu yang disebut sebagai nilai eigen. Nah, ini contoh ya. Mungkin lebih konkretnya jadi gini. Kalau A-nya diketahui 2, 1, 3, 2. Yang ditanya adalah nilai eigennya tuh berapa sih? Gitu. Nah, kita tinggal pakai rumus ini. Determinan lambda I. Ya. Jadi, gini. Determinan. Oh, jangan gitu deh. Gimana ya? Lambda I itu sama dengan, nih saya runut dulu ya. Lambda kali 1001. Saya ambil ordo 2 kali 2 karena di sini ordonya 2 kali 2. Oke, dan ini sama dengan lambda 00 lambda, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita hitung ini kan berarti lambda 0 lambda dikurang matriks A-nya berapa? 2, 1, 3, 2. Berapa ini hasilnya? Lambda min 2. Min 1. Terus min 7. Min 7, min 3. Min 3. Mabu. Terus sama lambda min 2, Bu. Oke. Nah, ini harusnya minus. Itu cara ngeceknya. Nah, kalau sudah ini kan dapat nih, baru kemudian kalian cari determinannya. Boleh nulis gini, lambda min 2, ini min 1, ini min 3. Lambda min 2, ini sama dengan 0. Ya, atau ditulis kayak gini juga boleh. Determinan. Nah, ini bentuk kurungnya beda ya. Tuh, boleh. Mau nulis yang kiri
atau yang kanan boleh. Tapi dengan catatan kurung nggak boleh asal-asalan ya. Salah naruh kurung, yang satu lurus untuk determinan, yang satu melengkung untuk matriks. Itu saya salahin ya. Jelas ya. Kalau salah nulis kurung saya kurangin ya nilainya ya. Jelas, Bu. Baik, Ibu. Oke. Itu sama, sekali lagi saya cerewetin. Sama kalau kalian nilainya 100 tapi ada minusnya. Nah, kan bisa saya balikin kalau kalian itu. Bu, kok ada minusnya? Itu kan sepele, cuma minus aja. Tapi pasti hati kalian nggak srek gitu. Nilai minus gitu. Sama, saya juga. Ini kok kurungnya lurus aja, salah nulis kurung aja dimasalahin. Ya memang masalah. Karena saya orang matematika. Apalagi kalau ini kalian nih dikasih kayak gini nih. Ini determinan nggak ada loh. Nulis kayak gini itu nggak boleh. Ya. Hati-hati ya. Kalian nggak boleh berdalih sama orang matematika untuk hal-hal kayak gini. Itu salah. Jadi nggak ada kalau sama orang matematika bicara rumus atau mungkin tanda beda, itu nggak boleh. Artinya akan lain. Sama kalau kayak kita, maaf ya, mungkin kalau di Islam yang baca Al-Quran salah baca artinya akan beda. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak tahu kalau di Kristen gimana? Di Buddha bagaimana? Ya, jadi hal-hal yang seperti itu tuh berpengaruh gitu. Oke, kalau sudah saya lanjut. Kita hitung determinan, berarti di sini lambda min 2 dikali lambda min 2 kan ini nih. Ya enggak? Dikurang sama min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3 berapa? 3 kan? Iya, Bu. Kemudian dikurang. Berarti benar dong nih min 3. Nah, kalau sudah dikali ini lambda min 2 dikali lambda min 2 kan dapatnya lambda kuadrat min 4 lambda plus 4. Gitu. Tapi jangan lupa di bagian belakang ada min 3. Nah, sehingga persamaannya didapat ini. Oke. Nah, kalau sudah jadi persamaan kuadrat, tinggal dicari akar-akarnya. Atau difaktorialkan juga boleh kalau bisa langsung. Kalau enggak, ya sudah. Tinggal dicari akar-akarnya. Nah, ini kita dapat akar-akarnya, yaitu lambda 1 adalah 2 plus akar 3. Dan lambda 2-nya didapat 2 min akar 3. Dan ini kita nyatakan sebagai nilai eigen dari matriks A. Ya, ini adalah nilai eigen. Nilai eigennya ada berapa? Ada 2. Dah? Jelas? Izin bertanya, Bu. Berarti untuk nilai eigen sendiri nggak harus 1, Bu ya? Jadi bisa kemungkinan 2 gitu. Iya, kalau dia biasanya kalau ordonya 2 kali 2, nilai eigennya 2. Kalau ordonya 3 kali 3, nilai eigennya 3. Kalau ordonya 4 kali 4, ya 4, dan seterusnya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini yang nanya si Janu terus nih. Kasihan dia. Korbanin. Oke, berikutnya matriksnya 4115. Nah, yang ditanya apa nilai eigen? Ya udah, kayak tadi langsung masuk. Jadi ini harusnya minus ya.
minus nih minus. Jadi didapat lambda min 4 kali lambda min 5, yaitu ini. Untuk determinan ya, dikurang min 1 kali min 1. Hasilnya ini. Nah, maka yang lambda min 4 dikali lambda min 5, dapatnya kan lambda kuadrat min 9 lambda plus 20. Jangan lupa dikurang 1. Sehingga dapatnya ini. Nah, pakai rumus ABC. Nih, lambdanya sama dengan kan, rumus ini kan harusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya berapa di sini? A-nya berapa? 1. B-nya? B-nya min 9. C-nya? B-nya 19, Bu. 19. Rumus ABC berapa? Masih ingat nggak? Min B akar berapa? B kuadrat min 4AC, Bu. Kurang 4AC. Per 2A. 2A, Bu. Nah, min B. Min B itu min 9. Jadi minus jadi 9. Ini kan. Terus B kuadrat. B-nya adalah min 9 dikuadratkan ini. Min 4A. A-nya 1. C-nya 19. Nih. Per 2A. Nah, jelas ya? Ini hasilnya. Maka lambda satunya didapat 4,5 tambah setengah kali akar 5. Lambda 2-nya adalah 4,5 dikurang setengah akar 5. Nah, ini adalah nilai eigen. Ya. Ini baru nilai eigen aja. Mana sih? Nggak ada yang bulat. Oh, nih. Nah, sekarang yang ini. Kalau dihitung, nih. Ya. Ini kan 0 nih. Lambda min 0 kan dapatnya lambda nih. Tuh. Yang ini lambda min 1 nih, min 3, nih min 2. Kalau dihitung lambda tambah ini, kali ini, yaitu yang ini, dikurang min 2 kali min 3, dapatnya min 6. Ya, kalau sudah hasilnya, lambdanya didapat 3, yang satu lagi 2. Nah, ini yang disebut sebagai nilai eigen dari matriks A. Dah. Ada yang mau tanya? Jelas, Bu. Oke. Ini ordo 2 kali 2 ya. Ini saya lewatin. Sekarang kita ordo 3 kali 3. Nah, sama caranya kayak tadi. Artinya si identitasnya ini ordonya yang diambil adalah yang 3 kali 3. Jadi kalau lambda kali I itu sama dengan lambda kali 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Gitu. Dan ini sama dengan lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung ini, berarti yang ini dikurang ini kan gitu. Ya enggak? Jadi lambda I dikurang A itu sama dengan lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Dikurang A-nya berapa?
2, 1, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 2. Tuh. Hasilnya berapa? Lambda min 2, kemudian min 1, 0, kemudian ini min 3, kemudian lambda min 4, 0, kemudian 0, 0, lambda min 2. Tuh. Jadi harusnya ini minus, ini minus. Ya. Saya nyari groupingan. Tunggu ya. Grouping dulu. Misalnya kalau udah ngantuk nih lobet. Sampai sini ngerti nggak? Paham, Bu. Ngerti, Paham, Bu. Bu. Ngerti, Bu. Oke. Lanjutnya kita cari apa? Determinan. Ya. Kalau ada tulisan determinan gini, ini nggak apa-apa nih jadi kurung biasa. Ini kan sebetulnya dianggapnya kurung biasa nih. Kalau ada siku gini. Tapi beda ya kalau tanpa tulisan ini. Nih, harus garisnya lurus, tidak ada lengkungan sedikit pun. Kita diminta menghitung determinannya. Oke, ini. Dan determinannya sama dengan 0. Dah, kita hitung determinan. Gimana caranya? Per 2, 3 kali 3. Masih ingatkah di awal kuliah? Iya, dia lupa. Lupa, Bu. Masukin baris pertama sama baris kedua. Ini saya kasih bintang ya. Saya yang gampang aja, bintang. Kali. Itu yang ini. Ini yang positif. Kemudian sebentar. Ini kali ini 0 kan? Iya, Bu, 0. 0. Ini kali ini juga 0. Iya, Bu. Oke. Kasih hijau. Atau ini dihapus dulu deh. Ini yang positif udah cuman yang ini aja kan. Sekarang yang negatif. Berarti ini dikali ke sini. 0. Kemudian Iya, Bu. ini dikali ke sini. Yaitu yang ini. Sama satu lagi ini kali ke sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Gimana? Mas udah? Enggak, lagi ngajar. Mesin dicek aja dulu kali ya. Emang itu mau bawa orang buat ngebor?
Nah iya, makanya kan ngecek dulu kan. Kedalamannya tuh berapa. Kemarin tuh udah dibor atau belum sih? Apa cuma nambahin pipa aja ke bawah? Tahu, itu kan beda. Kemarin tuh udah nambah pipa berapa meter ke bawah? Jadi 12 atau nambah berapa gitu? Nambah 3 meter. Oh, jadi totalnya 12. Ya, tuh kurang itu. Enggak, yang kan ada pompa satu lagi tuh, itu ditaruh di dalam, di bawah, gimana tuh? Jadi dia nyedot 2 gitu. Kenceng kan tuh jadinya. Dan peralonnya kayaknya butuh besar itu, diameternya butuh yang besar, ya kan? Ya udah deh, di itu aja, di kesini aja Mas Kusuma ngecek dulu sambil bersih-bersih ya. Udah selesai di sana. Udah selesai di sana. Ya wes, hati-hati. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dah. Sampai mana tadi? Yang terakhir ya. Lambda min 2 kali 0 kali 0. Hasilnya 0. Nah, jadi hasil perkaliannya ini. Semuanya. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau udah. Nah, kalau sudah, jangan langsung kalian kalikan. Karena apa? Wasting time. Ya. Kalian cari suku yang sama. Contoh gini, ini kan lambda min 2-nya ada 2. Sementara di sini ada lambda min 2. Ini bisa dikeluarkan. Dan ini salah satu dikeluarkan. Nih. Dah ya. Berikutnya ini kalian kalikan sehingga bentuknya kuadrat. Jangan lupa nih dikurang sama ini. Nih hasilnya. Dan ini kan 8 dikurang 3 dapatnya 5. Jadi ini kalian bisa faktorialkan, dapatnya lambda min 1 dikali lambda min 5. Sementara lambda yang lambda min 2 itu udah tidak perlu dihitung lagi. Kita sudah dapat lambdanya. Jadi di sini lambdanya ada 3 atau nilai eigennya kita udah dapat 3, yaitu 2, 1, sama 5. Ini adalah nilai eigen. Tuh, ya. Udah? Tempo hari determinan kan, cara menghitung determinan sudah saya ajarkan kan? Menggunakan Excel. Nah, kalau yang ini udah lebih mudah dong. Iya enggak? Iya, Bu. Harus udah bisa. Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Berarti, Bu, kalau misalkan mencari nilai eigen itu cuma bisa pakai determinan ya, Bu? Atau ada cara lain? Enggak. Udah cuman pakai determinan. Syaratnya determinannya harus sama dengan 0. Itu karena jadi gini nih. Ini disebut persamaan karakteristik. Nah, yang ini nih, lambda ini, atau yang lambda ini, nih, disebut akar-akar dari persamaan karakteristik. Ya. Jadi, determinan itu digunakan untuk mencari lambda, supaya apa? Persamaannya nantinya merupakan
bentuk polinom. Nah, kalau bentuk polinom, kalian kan berarti mencari akar. Nah, akarnya itu yang disebut nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen itu hanya menggunakan determinan. Dan determinannya harus sama dengan 0. Dah yakin? Jelas ya? Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Udah, ada lagi yang lain? Sorry ya, kalau saya lagi ngomongnya tuh belepotan. Nggak tahu nih. Saya lagi nggak bagus. Kiranya nggak bagus. Ya, mudah-mudahan kalian ngerti lah. Ya. Ini contoh berikutnya diberikan 1, 0, 0, 3, 6, 7, 0, 8, min 1. Nah, sama lah kayak cara yang tadi. Saya langsung ke sini ya. Ini kan dapat determinannya adalah lambda min 1, 0, 0, 1, lambda min 0, 6, 7, 0. Harusnya nih minus ya, minus semua nih. Karena kalau berdasarkan perhitungan, dia dikurang 0. 0 dikurang angka ini, harusnya 0. Tapi terkadang karena hasil perkalian itu jadinya positif, maka tanda negatifnya itu dihilangkan. Cuman menurut saya lebih baik kalian tetap memasang tanda negatif daripada nanti kalian salah gitu, salah perhitungan. Yang kayak gini jangan ditiru ya. Kecuali kalau itu kalian udah benar yakin, oh iya ini udah sama Bu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak yakin, mendingan jangan. Ya. Oke, nah berikutnya kita hitung determinannya. Ya. Ini kita hitung, ini nggak usah dijelaskan lagi ya, cara menghitung determinannya ya. Langsung ini, boleh? Boleh Bu. Kalian udah ngerti ya. Nah, kalau sudah, berikutnya, jadi gini. Ini kan kalau dikali ke sini nih. Yaitu ini saya kasih penjelasan aja ya. Ini kali ini kali ini. Ya. Kemudian kalau kita kalikan nih, kan dia 0, min 1 kali min 8 kali 0, 0. Kemudian 0 kali min 7 kali 0, hasilnya 0. Kemudian untuk yang tanda negatif, tanda negatif ini kan harusnya 0 kali lambda min 6 kali 0, 0. Kemudian 1 min lambda kali, kok miring-miring. 1 kali lambda min 1 kali 7 kali 8 kali min 8 ya. Hasilnya harusnya gini. Ini yang 56 ini kan lambda min 6 min 1-nya udah dikeluarin. Tapi harusnya gini dia sebetulnya. Nulisnya lambda min 1 lambda min 6 lambda plus 1 dikurang min 7 kali min 8 kan 56 ya. 56 kali lambda min 1. Karena ini kan kali ini. Kemudian yang terakhir 0 kali 1 kali min 1 kali lambda plus 1. Hasilnya adalah 0. Jadi ya tinggal ini. Nah, kemudian di sini kan lambda min 1-nya sama nih. Sama yang di sini. Maka dia dikeluarkan. Nih, lambda min 1-nya keluar. Sisanya yang di sini tinggal lambda min 6 kali lambda plus 1. Nah, yang di sini tinggal 56. Gitu ya. Sampai sini ngerti?
Ngerti, Bu. Oke. Kalau sudah, dikalikan yang lambda min 6 dikalikan dengan lambda plus 1. Ini hasilnya. Nah, ini yang 56 tinggal dijumlah sama yang 6. Hasilnya ini 62. Ya. Nah, kemudian ini kalau difaktorialkan hasilnya boleh pakai boleh pakai rumus ABC atau pakai kalkulator boleh, silakan. Nah, ini yang ini untuk yang ini. Hasilnya 1. Nah, yang ini kita gunakan rumus ABC. Ini dapatnya. Nah, jadi nilai eigennya ada 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Yang merupakan nilai eigen dari matriks A ini. Ya, ada yang mau tanya? Gampang ya. Ada yang mau tanya nggak? Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah saya loncat ya ke itu apa namanya? Ke vektor eigen. Ini nggak usah. Kalian baca sendiri. Nilai eigen sama vektor eigen itu sebentar sih. Kita ke vektor eigen. Biasanya saya selalu ordo 2x2 dulu. Nanti kalau udah baru ordo 3x3. Oke. Next. Banyak banget sih. Nah, jadi gimana ya? Vektor eigen. Jadi gini, untuk mendapatkan vektor eigen, kalian harus pertama cari nilai eigen. Kalau sudah, masukkan nilai eigen itu ke persamaan aslinya. Sehingga nanti didapat vektor-vektornya. Jadi setiap nilai eigen itu vektornya beda-beda. Bentar dulu ya. Ini kebalik-balik ya. Sama sih sebetulnya. Nah, gini deh. Jadi saya langsung ke contoh ya. Kalau yang angka itu gini deh. Jadi gini, kalau misalkan diberikan matriks A nih, ini matriks A-nya nih, ya. Kemudian kan di awal kan udah dijelaskan bahwa AX itu sama dengan lambda X. Maka kalau diberikan dalam bentuk matriks, dia bentuknya seperti ini. Udah sampai sini nyambung nggak? Yang ini adalah matriks A-nya, ini adalah matriks X-nya. Dan dia sama dengan lambda kali X. Gitu kan? Persamaan 74, yaitu yang ini, dikalikan dengan identitas. Didapatkan, jadi kalau di kiri dan kanan dikalikan identitas, dapatnya di bentuknya kayak gini. Gitu ya. Sehingga kalau dimasukkan lambdanya hasilnya begini. Yang sisi kirinya tetap. Nah, kemudian ini gini. Perubahan dari sini ke sini tahu nggak?
Jelas, Bu. Udah ngerti ya? Kalau saya paham, Bu. Oke, yang lain. Nih, kalian nih masih males-malesan aja ngomong. Ayo dong. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ngomong. Kalau kalian udah ngerti kan saya nggak perlu jelaskan gitu loh. Nggak wasting time. Wasting time, wasting money. Ngerti nggak sih? Ngerti, Bu. Yakin ya? Ngerti ya? Ntar kalau saya kasih latihan jangan ngeluh loh. Jangan tanya-tanya lagi. Udah pada ngerti nggak? Ngerti nggak sih kalian? Jelasin aja, Bu, gak apa-apa. Nggak mau saya. Wasting time. Nggak, kalau misalkan kalian udah ngerti, oke, saya lewatin. Kalau enggak, kalian tanya. Kalian tuh jangan gini, nih saya suka marah. Karena apa? Pada saat kuliah ditanya, ngerti nggak? Diem aja. Udah, ya udah saya diemin. Karena saya anggap kalian udah ngerti. Ternyata pada saat ujian, jatuh, ujung-ujungnya tuh pada berisik. Japri-japri saya. Bu, kok saya nilainya begini? Bu, bisa bantu nggak? Saya kan sebel jadinya. Kemarin kemana? Gitu loh. Jangan nanti kalau udah nilainya jeblok, baru minta didoain. Ini susah. Telat. Makanya saya suka marah. Kalau kayak gini kan caranya kalian kayak orang nyepelein. Ntar giliran dapat nilainya jelek, ribut sendiri. Bikin pusing tau nggak? Bikin pusing orang dijapriin. Gitu, nggak baik kayak gitu. Mendingan kalian tanya, Bu, saya nggak ngerti. Itu dari mana sih, Tak? Tapi artinya saya tidak menjelaskan dari awal. Jadi karena saya tahu kalian nggak ngertinya di mana. Kalau kalian main Bu jelasin aja, sama aja kalian ngerjain saya. Saya buang-buang waktu. Ngerti nggak yang saya bilang itu? Ngerti, Bu. Iya. Kalian sekarang itu ya, apa? Cuek ya. Ini saya ngomong kayak gini dibilang saya bawel. Nanti ketika kalian jadi asisten di lab, kalian ngerasain nih apa yang saya alami nih sekarang. Karena kemarin ada asisten juga cerita ke saya. Sebel ya Bu, kenapa emang? Kalau mahasiswa dikasih tahu, ditanya, diem aja. Diajarin, diem aja. Tuh, itu tuh asisten ya. Sampai saya bilang, udah ngerasain kan? Apa yang dosen lakukan selama ini, sampai dosen kadang-kadang marah. Kenapa kalian kalau diajarin diem aja? Itu karena kayak gitu. Kalian merasa jadi mahasiswa, posisi kalian di sana. Cuek, santai, bawel. Tapi giliran kalian berada di posisi kita, baru kalian ngerasain. Bahkan mungkin lebih galak dari saya. Itu jangan berperilaku kayak gitu. Mumpung masih ada dosen yang peduli loh. Ntar kalian semester 3, semester 4 ketemu saya, Bu, enak kan diajarin Ibu. Ya kan ngerasain kan. Susah. Gitu. Susah nyari dosen yang peduli itu susah. Udah, sekarang mau dilanjut apa enggak? Kalau enggak ya udah saya diemin aja. Belajar sendiri. Kalian ditanya diem aja. Udah. Bisa ngajar kerja sendiri? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, bisa ya. Iya, Bu. Berarti saya sudah tidak perlu mengajarkan ke kalian.
Alhamdulillah. Kalau kalian bisa sendiri. Jangan japri-japri ya. Jangan tanya-tanya ya. Minggu Ibu, depan saya mau nyiksa kalian. izin bertanya, Bu. Hmm. Kalau untuk vektor eigen sama yang apa ini, Bu, yang bawahnya ini? Saya lupa lagi. Nilai eigen sama vektor eigen nanti dia hasilnya berbeda, Bu, ya? Nggak, Bu, maksud saya gini. Ada nggak, Bu, nanti dalam satu soal ditanya nilai eigennya berapa Ada. sama vektornya berapa? Ada. Itu satu kesatuan. Dan tidak bisa dipisahkan. Saya cuma kasih nih diketahui matriks ini. Cari nilai eigen dan vektor eigennya. Kemudian cari diagonal matriks yang mendiagonalisasi vektor eigennya. Dah, itu. Bapak pelur kan. Oke? Ini apa? Transformasi. Oh, udah selesai. Ini nggak ada ya? Nggak ada latihannya. Oke, nanti saya kasih latihan kalian. Via WA. Ya. Belajar sendiri tentang ini. Saya paling males kalau ngajar. Tanya dia. Giliran ujian. Komplain. On kamera. Nichel baru mandi, baru bangun itu, Bu. Ngawur. Mana Nichel? Nichel! Kamu berantakan gitu? Iya, Bu. Kenapa? Memang begitu, Bu. Nggak saya apa-apain, Bu. Asli deh. Janu tuh. Jangan-jangan baru mandi. Enggak, Bu. Mandi, Ngawur, baru Janu. bangun. Hoax, Janu. Jam 8 bangun saya, Bu. Kan saya ada itu, kuliah juga, Bu. Pelajari ya nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi. Diagonalisasi. Ibu. Ya. Kalau saya nanti kalau misalnya saya belajar lagi boleh nanya lagi kan, Bu? Enggak. Kenapa nggak boleh, Bu? Biarin sekali-kali disetrap Janu. Karena kalau Janu disetrap, yang lain mati kutu udah. Kuncinya di Janu. Biar yang lain pada mati kutu. Lagian diajarin diem aja, hobi gitu kalian tuh. Diajarin diem aja. Kalian tuh maksud saya gini loh, kalau kuliah, setiap kali mau kuliah saya ya, nggak tahu deh sama yang lain. Kalau saya pengennya kalian belajar, jadi kalian tahu mana kalian yang nggak ngerti. Kalau cuman satu arah, saya ngajarin kalian, sementara kalian baru belajar itu. Ya sampai botak pun kalian nggak akan tahu, kalian nggak ngertinya di mana. Nanti ketika saya kasih soal, susah sedikit, kalian jerit-jerit.
Itu udah pengalaman bertahun-tahun tuh kayak gitu. Ntar giliran nilai keluar udah diposting baru japri, rame tuh japrinya satu kelas deh. Kesel kan, orang tuh stres ngadepin kayak gitu. Ini anak-anak maunya apa sih? Males-malesan tapi nilainya bagus, ya nggak bisa. Harus ada effortnya, harus ada usahanya. Gitu loh. Ntar semester 3 kalian ketemu dosen yang cuek banget, nggak peduli kalian mau ngerti kayak mau enggak kayak nggak peduli. Kalian akan ngerasakan beda gitu kalau sama dosen. Kalian bisa biasa dipedulikan sama dosen tapi kalian nggak peduli, terus kemudian kalian dapetin dosen yang nggak peduli sama kalian, rasanya beda. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Ya akan selalu dimaafkan, sama saya selalu dimaafkan, tapi kenyataannya selalu begitu, berulang. Giliran diajarin, ya udah hilang. Saya nggak seneng kayak gitu. Kenapa? Karena kayaknya saya ngajar sia-sia gitu. Karena suatu saat kalian akan ngerti lah. Maksud saya ini gitu. Jarang orang yang mau peduli. Ya udahlah, terserah lah. Pokoknya yang jelas saya minta kalian pelajari yang tadi itu. Cari nilai eigen, vektor eigen, sama diagonalisasi. Matriks yang mendiagonalisasi vektor tersebut atau matriks A itu. Udah. Itu kalau udah ditanya kayak gitu, kalian nggak ngerti. Wassalam. Udah, saya mau absen. Mana nih yang namanya Joshua? Joshua, Hadir Bu. oke. Matikan kamera. Yang udah matikan kamera ya. Yang Fatan. Hadir Bu. Oke. Ahmad Setiadi. Hadir Bu. Oke. Ristri. Hadir, Bu. Oke. Tua Stevi. Hadir Bu. Oke. Berikutnya Yusuf Malik. Oh iya, saya belum itu, Nicel belum hubungin itu tuh, lupa. Nanti deh. Nicel nggak ada ya? Hadir, Bu. Di rebonding dong Nicel rambutnya. Nggak di apa gitu. Kan bentar lagi offline, Bu. Pasti saya potong rambut kok, Bu. Offline ya? Semester 3, Bu. Yakin mau offline? Praktikumnya kan wajib, Bu. Iya praktikumnya Bu. Kuliah emang nggak wajib? Kuliah ya wajib juga. Bisa, ya kuliahnya wajib, Bu. Cuman bisa milih online offline-nya. Oh gitu. Kalau saya maunya online aja lah. Nggak mau offline. Susah. Oke. Berikutnya Muhammad Fikri. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Muhammad Restu. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Janu. Hadir Janu Ibu. nggak ada ya? Hadir Bu, hadir. Oke. Udah balik ke kosan, No.
ke Jakarta. Udah balik, Ibu. Iya. Berikutnya Rumania. Hadir Ibu. Oke, berikutnya Immanuel Rivaldi. Ante Aya. Selanjutnya M. Sandi. Hadir Bu. Mana M. Sandi? Hadir Bu. Oke. Berikutnya Miftahul Akmal. Hadir Bu. Mana sih? Oh iya. Berikutnya Ahdan Ahmad. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Tarisa. Hadir Bu. Oke, berikutnya Bidara. Hadir Bu. Berikutnya Safina. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Berikutnya Fajar Faizin. Hadir Bu. Mana Fajar? Halo Bu. Saya Bu. Fajar di pojok. Iya, Oke, berikutnya Fram. Matikan kamera. Hadir, Bu. Fram. Berikutnya Fauzi Nur. Hadir Bu. Mana Fauzi? Oke. Berikutnya Mangaratua. Hadir Ibu. Berikutnya Asami. Hadir Bu. Berikutnya Kevin. Kevin nggak ada. Selanjutnya Ali Yahya. Hadir Bu. Oke. Berikutnya Nadila. Hadir Bu. Berikutnya Japarista. Hadir Bu. Noval. Noval mana? Noval nggak ada ya? Berikutnya Raihan. Hadir Bu. Novel hadir Bu Raihan. itu yang headphonean. Hadir Bu. Diam aja. Selek tadi Bu. Oke. Raihan Erman mana? Nggak ada juga ya. Berikutnya Pasca. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Berikutnya Siti Nurlita. Hadir Bu. Oke, berikutnya Maulana. Hadir Bu. Oke, berikutnya Cut Ifatul. Hadir Bu. Oke, berikutnya Ari Tua. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Muhammad Sohibul. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Dwi Febrian. Hadir Bu. Mana Dwi Febrian? Nggak ada ya? Ada Bu. Mana? Barusan pakai saya habis Bu. Jadi susah kalau kan. Ya nggak boleh. Nggak ada tawar-menawar.
Oke, berikutnya Fariski Cornelius. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Mirna. Hadir, Bu. Berikutnya Ilham. Hadir, Bu. Hadir, Ferry, Bu. dan Reza Marwesi. Hadir, Bu. Udah cukup. Dah, tolong dipelajari. Nanti PR saya kirim via WA